maka wilayah sekelilingnya mutlak harus mengikuti ru'yah ini. Berbeda jika daerahnya sangat jauh. Nah, jauh menurut para ulama diartikan sebagai perbedaan tolakul syams atau terbitnya matahari, atau bisa disimpulkan perbedaan waktu. Di situ para ulama bersepakat bahwa hilal hanya diikuti oleh sekeliling wilayah yang terdekat dari yang sudah melihat hilal. Nah, sekarang mu'allif dari kitab Minhajul Talibin, beliau menulis atau menerangkan, wa idza lam nujib 'ala al-balad al-akhar fasafara ilayhi min balad ar-ru'yah fal asah annahu yuwafiquhum fi shaumi akhir. Wa idza lam nujib 'ala al-balad al-akhar, apabila belum terlihat hilal dan suatu daerah tersebut yang jauh itu telah sepakat bahwa disempurnakan 30 hari, maka fasaro ilaihi min baladir ru'yah, maka ada seorang dari suatu penduduk yang mana penduduk ini wilayahnya setelah melihat hilal, tapi pada saat itu dia pergian atau mungkin silaturahmi ke keluarga, ke tempat atau ke wilayah yang mana wilayahnya belum masuk atau belum melihat hilal, jadi disempurnakan 30 hari. Nah, itu bagaimana hukumnya? Paham nggak udah tadi yang dimaksud saya dan terangkan? Jadi apa? Ada orang, ini orangnya tinggal di wilayah, misalkan saya permisalkan dari Bekasi. Orang ini datang dari Bekasi, yang mana secara status hilalnya sudah terlihat dan besok sudah berpuasa. Kemudian dia bepergian ke tempat yang mana di suatu wilayah tersebut belum melihat hilal, dan menurut hukum ulama pada wilayah itu disempurnakan 30 hari. Nah, ini orang datang ke tempat tersebut, statusnya dia sudah harus berpuasa besok, kan begitu. Ketika dia di wilayah Bekasi, tapi ketika dia pergi ke wilayah yang belum melihat hilal, yang mana status wilayahnya itu jauh sekali untuk ukuran perjalanan, yang mana akhirnya ulama menghukumi itu adalah wilayah yang tidak termasuk wilayah ba'id atau wilayah yang jauh dari hukum ru'yatul hilal. Maka wajib bagi yang safar tadi atau yang yang bepergian tadi mengikuti hukum, wajib mengikuti hukum yang berlaku di tempat dia datang ketika bepergian, mengikuti begitu. So ya. Waman, udah paham ya yang tadi? Maka orang tersebut yang berhijrah, bukan berhijrah, yang bepergian dari tempat suatu wilayah yang mana dia sudah wajib melakukan puasa besoknya, tapi ketika dia musafir ke tempat yang belum statusnya belum bisa berpuasa, maka dia mengikuti hukum yang ketika dia datang di suatu wilayah tersebut. Begitu. Wa man safara minal baladil akhir ila baladir ru'yah ayyada ma'hu faqada yawma. Nah, ini ada permasalahan lagi. Dan barang siapa yang bepergian dari suatu wilayah
yang mana wilayah tersebut terlambat 1 hari masuknya bulan Ramadan dari negara atau wilayah yang sudah melihat hilal. Jadi pada kasus ini ada seorang yang bepergian. Dia tuh bepergian dari wilayah yang mana belum melihat hilal. Kemudian beliau orang yang hijrah tadi atau bepergian tadi pergi ke wilayah yang sudah melihat hilal. Dan misalkan jika dia datangnya pada malam terakhir bulan Ramadan, yang mana secara hukum dia tuh baru melaksanakan puasanya mungkin 28 hari atau 29 hari. Oke? Maka dia tetap mengikuti hukum wilayah yang didatangi. Ayyada ma'hum, maka dia berlebaran atau berhari raya dengan kaum itu. Padahal puasanya masih kurang 1 hari, belum sempurna. Nah, dan ulama menyarankan atau bukan menyarankan, menghukumi qadha wa qadha yauman. Jadi ketika kita datang ke suatu wilayah yang mana kita secara hukum terlambat 1 hari dari wilayah yang kita datangi dari segi puasanya. Misalnya kita baru dapat 28 hari, dan pada saat kita datang ke negara atau wilayah tersebut sudah pada saat tanggal 29 Ramadan di wilayah tersebut ternyata udah melihat hilal, dan kita posisinya masih menjalani 20 ke 28 puasanya, 28 hari. Maka kita wajib mengikuti mereka. Mengikuti yaitu maksudnya tidak berpuasa. Dan kita harus mengqadha di lain hari. Karena pada saat itu kan hari tasyrik, gak mungkin kita puasa setelah itu kan ada yang tasyrik. Jadi setelah yang tasyrik baru kita mengqadha apa yang kurang dari 1 bulan itu tadi. Begitu. Wa man asbaha mu'ayyadan fasarat safinatuhu ila baldatin ba'idatin ahluha siyam fal asah annahu yumsiku baqiyatul yawm. Nah, ini juga kebalikannya. Wa man asbaha mu'ayyadan, dan barang siapa yang sudah berlebaran, sudah mudik dari rumah, udah sholat Idul Fitri dari Jakarta, kemudian langsung pergi ke kampung halaman. Kampung halamannya jauh di ujung timur di Papua misalkan, yang mana di statusnya di wilayah tersebut masih belum lebaran misalnya. Ila baladati ba'idin ahluasiyam, yang mana wilayah tersebut penduduknya malah sedang berpuasa. Maka kata ulama tetap seperti yang tadi, asas hukumnya mengikuti apa yang ada di apa yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Maka pada saat walaupun dia sudah berlebaran, sudah sholat Id, dia tetap harus menahan untuk berpuasa, mengikuti arus penduduk yang ada yang sedang berlangsung, yaitu mereka sedang berpuasa. Begitu. Jadi ini kan udah ada banyak penjabaran dari mu'allif kitab Minhajul Talibin, yang mana intinya sama. Jika kita berpergian, yang mana ketika bepergian itu konsekuensinya adalah perbedaan waktu, maka kita harus mengikuti hukum waqi' atau hukum yang sedang terjadi di suatu wilayah tersebut, atau menyesuaikan diri walaupun kita sedang atau sudah melaksanakan suatu kewajiban, misalnya seperti yang disebutkan oleh pengarang kita tentang puasa itu. Begitu. Jadi harus kita mengikuti wilayah apa yang sedang terjadi di suatu wilayah tersebut. Nah, kita lanjut. Sekarang kita membahas arkan siyam atau rukun-rukun puasa. Yang pertama, an-niyah. Jadi segala sesuatu dalam agama kita itu mempunyai pondasi. Segala sesuatu kita ini mau ngapain itu punya pondasi. Apa itu pondasinya? Yaitu niat. Innamal a'malu binniyat, itu kata Rasulullah.
Jadi segala hal sesuatu itu harus didasari dengan niat. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa niat, maka bisa-bisa amal tersebut tidak diterima atau tidak jelas juntrungnya ke arah mana. Inilah keistimewaan agama Islam. Segala sesuatu itu jelas, konkret, dan terukur. Niat itu adalah suatu ibarat suatu ukuran. Kita cuma ngapain, kita niatnya gimana, itu adalah suatu terukuran. Jadi kita mau begini, itu sudah terukur. Dan segala sesuatu niat tersebut wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara sesuatu maka itu tergantung niatnya. Setelah kita memahami bahwa fondasi dalam segala amal itu adalah niat, kita harus memahami bahwa segala sesuatu niat itu menjadi sebab amal kita ditolak atau tidak. Saya contohkan paling mudah, kita sholat yang murni karena Allah pasti diterima kan, pahalanya pasti dapat, ridho pasti dapat. Tapi kalau kita niat sholat hanya untuk riya, untuk dilihat oleh manusia, bukan karena Allah, mungkin secara fikih kita diterima, tapi secara rohani atau robbani itu mardud, tidak diterima oleh Allah amalnya, karena niatnya karena selain Allah. Kita lanjut. An-niyatu syartun lisyam. Sungguhnya niat itu adalah suatu syarat dari puasa. Wa istaratu li fardihi at-tabyid. Maka dalam puasa fardu diwajibkan untuk melakukan tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid adalah suatu perkara yang dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya seperti puasa ini, kita melaksanakan puasa harus tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid adalah berniat sebelumnya pada malam hari. Jadi tidak asal kita langsung berpuasa, niatnya langsung pada saat itu juga, tidak. Jadi ada istilahnya open posisi atau persiapan. Pada saat malam setelah taraweh, kadang berjamaahkan setelah sholat kita niat bareng-bareng. Nah, itu namanya tabyid. Berniat puasa untuk besok. Was-sahih, dan adapun niat tabyid yang benar adalah annahu la yashtaratun nisful akhir minal lail. Jadi ketika tabyid tidak ada pembatasan waktu kapan niat itu dilaksanakan. Jadi yang penting ketika sudah malam dan besoknya harus untuk berpuasa, maka ketika malam itu pun langsung diniatkan untuk berpuasa besok hari. Jadi tidak bisa pada subuhnya, setelah subuh atau sebelum imsak. Itu mungkin masih waktu darurat ya. Tapi yang dibenarkan oleh ulama adalah pada waktu malam hari. Jadi pada waktu malam hari kita harus melaksanakan niat kita untuk puasa besok. Wa annahu la yaturul aqlu wal jima' ba'daha. Ada yang sempat berpikir, kalau kita berniat pada malam hari, apakah itu otomatis sudah masuk fase berpuasa? Tidak. Puasanya tetap setelah subuh, setelah terbitnya matahari atau subuh. Oke? Jadi bukan berarti kita niat langsung otomatis kita dalam keadaan berpuasa, tidak. Itu hanya tabyid atau persiapan untuk berpuasa. Jadi tidak apa-apa makan, minum, dan bergaul bersama istri, tidak apa-apa. Yang dilarang pas pagi. Wa annahu la yajibu tajdid idana masum matanabbaha. Nah, ini juga tambahan dari muallif atau pengarang kita. Wa annahu la yajibu tajdid, dan tidak wajib atau tidak mesti mentajdid, memperbarui niat. Ketika subuh, kita kadang melihat kan subuh-subuh di acara di TV ada sponsor, terus ada niat nawaitu shomo.
itu salah. Dari lafadznya ada buatin besok, ini padahal pada saat subuh. Ini tuh niat puasa buat besok apa buat nanti pagi kan gitu. Jadi sebenarnya di TV-TV itu apa, pencantuman niat pada saat setelah mau imsak itu salah. Seharusnya pada malam hari untuk orang bersiap-siap. Tapi jadi pada saat subuh tidak ada, kita tidak usah tajdid niat. Yang penting pada malam hari kita sudah berniat, itu sudah kafah, sudah cukup. Walaupun tidur kemudian bangun pada saat mau sahur, nggak apa-apa. Soalnya itu tidak menghalangi tabyid itu sendiri atau niat pada malam hari. Jadi niatnya jangan lupa pada saat setelah tarawih ya, jangan subuh-subuh tabyid. Wa yasihun nafl bi niyati qabla az-zawal wa kadza ba'dahu fi qaul. Nah, ini yang membedakan puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu enggak ada tabyid. Jadi saya contohkan, misalnya saya bangun kesiangan sampai sore, kan belum masukkan makan apa-apa, belum makan minum, dan sudah dekat waktu maghrib. Dan kita kalau dipikir-pikir, kalau makan itu rugi. Kalau kita niatkan untuk puasa, malah alhamdulillah kan dapat pahala tanpa bersusah-susah diri. Udah lelap tidur, kenyang tidur, bangun-bangun niat puasa sunnah Senin Kamis misalnya, pada saat itu hari Kamis, langsung alhamdulillah kan dapat pahala. Itu tidak apa-apa kalau sunnah ya, puasa sunnah tidak apa-apa. Yang penting kita ini belum kemasukan makan apapun, belum minum, kita tidak apa-apa berniat berpuasa sunnah. Jadi tidak ada persiapan yang terlalu vital seperti puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ini termasuk rukun dalam Islam. Makanya banyak persiapan-persiapan seperti tabyid itu sendiri. Kalau puasa sunnah tidak membutuhkan hal seperti itu. Langsung yang penting tubuh kita tidak kemasukan asupan sesuatu, kita boleh langsung berpuasa. Wa kadza ba'dahu fi qaulin, dan juga boleh berniat berpuasa ketika matahari sudah terbenam. Nah, ini tapi qaul ini kan beberapa qaul ulama atau perkataan ulama ya. Jadi yang pertama berkata bahwa kalau misalnya kita ini misalnya sebelum tergelincir matahari kisaran jam 5 kita niat puasa, boleh. Dan ada lagi yang mengatakan kalau misalnya sudah tergelincir, sudah terbenam matahari, kita masih belum memasukkan apa-apa, udah azan maghrib dan kita berniat untuk puasa buat hari itu juga, kita masih bisa dapat puasa sunnahnya. Kata yang ulama begitu. Was-sahih, tapi ada qaul yang pembenaran atau qaul yang lebih benar lagi berkata was-sahih istiratu husul syart as-shaum min awwal an-nahar. Yang paling dianjurkan kata ulama, disyaratkan untuk husul syart as-shaum min awwal an-nahar. Jadi ketika pada saat siang hari tubuh kita belum masukkan apapun, kalau misalnya ingin berniat berpuasa, dimulailah pada siang hari itu. Ini adalah qaul yang benar menurut Minhajut Talibin atau qaulnya pengarang kitab. Beliau berkata begitu. Jadi asah atau sahihnya kita sudah berniat pada siang hari. Kalau misalnya bangun pada siang hari, kalau bangun pada sore hari nggak apa-apa. Itu untuk puasa sunnah. Wa yajibu ta'yin fil fard wa kamaluhu fi Ramadan an yanwiya shawma ghadin min an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa yajibu ta'yin, dan diwajibkan untuk ta'yin, menentukan itu maksudnya kita ini dalam sholat seperti sholatan subhi raka'ataini, itu ta'yin namanya. Jelas kita ini mau ngapain, sholat apa? Fardu sholat apa? Fardunya subuh. Berapa rakaatnya? 2. Itu tercantum dalam niat kita.
Jadi tidak asal langsung Allahu Akbar, tidak. Kalau fardu ya harus takyin, ditetapkan dulu, dimantapkan dulu di dalam hati. Kita ini mau ngapain, dimantapkan dulu. Tidak asal langsung beramal. Wa kamaluhu fi Ramadan, dan kesempurnaan niatnya dalam puasa Ramadan. Ayanwi ya shauma ghadin an adai fardhu Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Nah, ini adalah lafaz yang dianjurkan atau disarankan oleh muallif kitab. Beliau berkata, kesempurnaan niat untuk dikatakan ketika mau puasa ini begini lafaznya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Itu, dan ini sudah maklum di ketika kita mungkin di tarawih di masjid-masjid, ketika setelah selesai tarawih pasti ada niat bersama dan lafadznya persis seperti ini semua. Wa fil ada'i al-wal fardiyati wal idafa ila Allah ta'ala al-khilaf wal madhkur fi shalah. Walaupun kita ini dalam urusan ta'yin itu memang hampir mirip seperti sholat ya, karena memang ta'yin itu menetapkan atau memantapkan jiwa. Kalau kita ini mau melaksanakan sesuatu seperti tadi sholat apa? Sholat subuh 2 rakaat harus terpatut dalam niatnya. Begitu juga dengan puasa. Tapi ada perbedaan antara sholat, niat sholat dan niat berpuasa. Di dalam sholat kita mungkin ada tahu dalam niat ada istilah, bukan istilah apa? Kita menyebutkan lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Tidak ada perkataan adaan lillahi ta'ala. Itu hanya ada di sholat. Tidak disyaratkan seperti itu. Kalau puasa cukup seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadani hadisanati lillahi ta'ala. Atau lillahi ta'ala ya nggak usah juga kalau apa, itu sunnah gitu kan. Walau nawas lailatas salasin min Sya'ban shauma ghadin an Ramadan in kana minhu fa kana minhu. Udah bisa belum? Udah. Belum. Walau nawa, apabila telah berniat seseorang lailatas salasin min Sya'ban, pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban untuk berpuasa besok dari bulan Ramadan, ingkana minhu, apabila itu akan terjadi, maka minhu, dan apabila terjadi maka terjadi. Istilahnya begini, ini adalah ada apa? Ada permasalahan hukum. Jika ada seseorang itu berniat berpuasa pada saat malam 30 Sya'ban, yang mana kan 30 Sya'ban kan udah sempurna 30 hari bulan Sya'ban, jadi besok otomatis puasa. Dan dia niatnya tanpa takyin, apabila, jadi dalam hati dia tuh niatnya tuh cuma kalau besok benar-benar Ramadan aku niat. Kalau ini masalah niat ini jangan dianggap enteng. Jadi kalau ada antum-antum jenengan semua kalau dalam berpuasa misalnya pada saat 30 Sya'ban terus masih belum ada penetapan dari pemerintah besok ini benar-benar puasa atau tidak, dan niatnya masih ditambahi apabila besok Ramadan, jikalau aku akan berpuasa jikalau besok Ramadan, kalau enggak ya enggak, kalau iya berarti udah puasa. Itu kata ulama tidak diterima niat seperti itu. Atau kalau misalnya puasanya berlanjut maka puasanya batal. Jadi bagaimana menanggulangi hal itu? Kita harus kembali ke hukum pertama. Jangan berpuasa kecuali kita dapat rekomendasi atau kabar benar-benar masuknya bulan Ramadan. Entah itu yang mengabari kita anak kecil, yang mana anak kecil tahu dari TV. Kalau misalnya kita hidup di desa mungkin nggak ada TV, yang punya TV satu orang, dan si anak ini keliling untuk memberitahu. Itu kalau tidak ada
kepastian. Niat seperti ini tidak diterima. Jadi harus benar-benar takin, tetap mantap. Kalau memang besok puasa ya harus puasa, bukan jika. Bukan jikalau besok Ramadan aku berpuasa, tidak. Bukan seperti itu. Jadi sebelum kita mau berpuasa kita harus benar-benar klarifikasi, minta informasi apakah benar besok puasa atau tidak. Jika tidak ya tidak. Jangan mudah-mudahan baina tadi. Bahasa saya mudah-mudahan. Ini kayak terombang-ambing gitu. Entar sini sini. Kebingungan. Nggak boleh seperti itu. Harus mantap tetap hati. Besok kalau memang yakin puasa, puasa. Kalau tidak, ya sudah tidak. Malah niat yang seperti ini nih menjadi rugi untuk diri kita sendiri. Ketika kita puasa, niat kita udah salah. Ragu. Jadi itu tidak dianjurkan. Malah kalau bisa jangan. Mungkin ini saja dulu, lanjut Jumat depan lagi insyaallah karena sudah masuk Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.